gede banget bro, dan tentunya enak. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya Bu? Jalan Gudang Utara, Rindang, Kantor Rindang, Jalan Gudang Utara ya, dekat Stadion Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV DM Streaming Televisi Pendidikan dan Dakwah. Alhamdulillah sahabat TV DM dimanapun Anda berada, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan sore hari ini, tepatnya hari Kamis, ya, hari yang ke-7 di bulan Zulqa'dah 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 Juni 2021 Masehi. Saya Yana Mutakin kembali dapat menjumpai Anda semuanya di layar kaca Anda melalui Facebook DM Streaming ataupun juga melalui TV DM Streaming. Seperti biasa di kesempatan sore hari ini, saya mendampingi narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin dalam kebersamaan kita di program Dialog Islam TV DM, tentunya sampai menjelang 17.00 ataupun lebih ya di waktu Indonesia Barat. Baik, untuk itu langsung saja kita akan sapa bersama narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya di sore hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah, kayaknya gimana, kayaknya juga sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baiklah sahabat TVDM, tentunya untuk mengawali kebersamaan kita di sore hari ini, kita akan mempersilahkan terlebih dahulu kepada narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin untuk mengawalinya dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih kayaknya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat TV dan radio DM yang Allah muliakan, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah di sore ini kawasan Ciparai paling indah, hujan lebat sekali Kang Yana, Masya Allah. Alhamdulillah bahwasanya kami menghadiri akad nikah saudara. Alhamdulillah pas masuk tol Caam ya, mudah-mudahan Anda semua keluarga dimanapun berada senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, dan izin Allah Rabbul Alamin saya Asep Rohidin bersama Kang Yana Mutakin bisa kembali menjumpai Anda di acara setiap sore hari di program Dialis TV dan Radio DM. Edisi hari ini tepatnya hari Kamis 7 Zulqa'dah 1442 Hijriah bertepatan dengan 17 Juni 2021. Harapan dan doa kami mudah-mudahan Anda semua dan keluarga muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga dimanapun berada. Kalaupun masih banyak atau silih berganti bahkan saudara-saudara kita mungkin termasuk Anda dan keluarga ya harus mengalami sakit, menghadapi berbagai macam masalah, problematika kehidupan dan sebagainya. Saran kami, nasihat kami, sabar dan bertawakal pada Allah Azza wa Jalla. Kita doakan semua yang sakit semuanya disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla dan kesembuhan yang sempurna, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Termasuk Anda yang sedang menghadapi berbagai macam kesulitan, Allah memberikan kemudahan bagi Anda semuanya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya Badi'as samawati wal ard ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yaghadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat TVDM dimanapun Anda berada, langsung saja tentunya kita siapkan mata, telinga, dan hati kita untuk menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin dengan tema adab dalam sholat bagian yang ketiga. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Kang Yana. Kali ini kita akan melanjutkan
kajian yang tertunda tentang adab dalam sholat bagian yang ketiga, dan materinya sudah saya share kepada Anda. Alhamdulillah Pak Haji Bambang sudah membagikannya biar nanti Anda bisa lebih fokus lagi. Di antara sekian banyak dalil yang menerangkan adab-adabnya, akhlak yang harus kita penuhi ketika melaksanakan sholat, di antaranya pada hadis Al-Bukhari 115, ya, berusaha mengisi shop yang pertama. Berusaha mengisi shop yang pertama. Kenapa kita berusaha? Selain berjamaah, kita pun harus selalu ada shop yang pertama. Dan hadis Al-Bukhari harus bersabda, "Lau kalau manusia tahu bagaimana besarnya pahala menyambut panggilan azan dan kemudian dia sholat pada shop yang pertama. Summa lam yajidu illa ayyastahimu alaih. Dan ternyata untuk bisa duduk di shop pertama itu tidak mudah. Mereka harus diundi. Nah ini, ya, saking mahalnya, saking bernilainya, saking besarnya shop yang pertama mereka harus diundi. Apa yang akan terjadi? Lastahamu, niscaya mereka pun akan berlomba-lomba mengikuti undian tersebut. Masya Allah. Nah, kita lihat bagaimana dan kondisi sekarang di masjid-masjid yang dekat dengan kita. Hari-hari kan yang nanya, datang panggilannya tetap aja nyempot di juru. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan udah tahu dalil ini. Kita lebih semangat lagi berjamaah dan menduduki shop yang pertama, ya. Berikutnya, walau ya'lamu ma fit tahjir lasbaku ilaih. Jikalau mereka tahu bagaimana pahalanya, ya, fit tahjiri maksudnya bergegas untuk menghadiri sholat, tidak berleha-leha, ya, tidak lantas membubadikan waktu luang padahal angke heula, jadi bangke. Maka Rasul mengatakan pastilah mereka juga akan berebut untuk berlomba. Yang ketiga, walau ya'lamuna ma fil asamati wasyubhi, dan sekiranya manusia pada tahu bagaimana besarnya pahala menghadiri sholat berjamaah isya dan subuh, la tauhuma walau habwan. Niscaya mereka akan berlomba-lomba pula untuk mendatangi sholat berjamaah isya maupun subuh, kalaupun sambil merangkak. Masya Allah, ya, ini hadis tentang motivasi dalam berjamaah ini. Pada hadis Al-Bukhari ya dijelaskan di halaman 2, coba Anda lihat di share yang saya berikan kepada Anda. Tenang, jangan tergesa-gesa. Tenang, jangan tergesa-gesa. Mungkin ada di antara kita saking ingin berjamaah, ya, juga tepat waktu, kemudian segera ingin menduduki shop yang pertama. Di masjid nggak sekomat, Kang. Waduh, di baranting entah lompat ya, jangan. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Detailnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi SAW bersabda, iza sami'tumul iqamah, apabila kalian mendengar al-iqamah di masjid, famshu ila sholati, maka berjalanlah kalian menuju masjid, wa alaikum bisakinati wal wiqar, berjalanlah dalam keadaan tentram, tenang, itu jangan tergesa-gesa. Misalnya Anda tidak bisa prepare dari awal, sebaiknya sebelum adzan kita udah di masjid, itu lebih bagus lagi. Mungkin karena ada kesibukan dan sebagainya, di perjalanan dan sebagainya, adzan ya, tenang aja. Ya. Wala tusri'u, dan janganlah kalian tergesa-gesa. Kalau memang kita datang ke masjid itu bukan sengaja memperlambat waktu sholat, di perjalanan, macet dan sebagainya. Nah, kemudian apa yang mesti kita lakukan nanti pas masuk masjid? Fama adraktum fasollu. Apa saja yang kau dapatkan yang dilakukan oleh imam waktu itu, maka
Salatlah dengan imam, ikuti saja. Wa ma fatakum fa'atimmu, adapun kekurangannya, yang tertinggalnya, maka sempurnakanlah. Ini pedoman bagi masbuk ini. Ya, ketika Anda terlambat, jangan tergesa-gesa, gacel ke masjid, takut ketinggalan ruku. Sampai batu didupakan segala macam. Untung, tenang aja. Ya, Anda takbir, kemudian ketika imam sedang ruku, ya rukulah. Imam sedang sujud, ya sujudlah. Kekurangannya ditambah. Ya. Berikutnya kita sampaikan hadis Al-Bukhari 119, kemarahan Nabi SAW kepada orang yang tidak mau berjamaah. Masya Allah. Awas, hati-hati nih. Tidak mau berjamaah. Padahal sehat walafiat, jag-jag belejak, tidak ada halangan, sakit dan sebagainya, masjid dekat lagi. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadi, sampai bersumpah Nabi SAW, demi zat yang diriku berada di bawah tangannya. Maksudnya wallahi, demi Allah, laqad hamamtu, sesungguhnya aku berniat, an amura bi hatabin fayuhtatoba, menyuruh orang mengumpulkan kayu bakar yang banyak. Fayuhtatoba, kemudian setelah terkumpul banyak, summa amura bis shalah, aku akan merintahkan untuk segera mendirikan sholat, wa yu'azzanalaha, dipintahkan untuk azan supaya memanggil untuk sholat. Thumma amura rajulan, aku akan memerintahkan seorang laki-laki, faya umman nas, untuk mengimami orang banyak. Aku sendiri, kata beliau, summa khalifa ila rijalin la yashhaduna sholat, akan keliling tuh ke kampung-kampung, ya, menemui mereka laki-laki yang sehat, tidak sakit alias jag-jag belejak, la yashhaduna sholat, tapi tidak mau menghadiri sholat berjamaah. Maka Anda lihat hadisnya, apa selanjutnya yang akan dilakukan Nabi SAW? Au harriqu alaihim buyutahum, akan kubakar rumah-rumah mereka demi kecelakaan bagi mereka. Masya Allah. Namun ini hadis diawali dengan kalimat, ya, laqad hamamtu, tidak sempat dilaksanakan, saking gemes gitu. Kalau kita mah, ya, nah jelema teh setting, diajak kana kebahagiaan, diajak kana sholat, ya, pahalanya berlipat-lipat ganda, sab'in wa isin, 27 derajat, masih keneh wae jongjon dagang, nu tani jongjon tani, ya aktivitas jongjon aktivitas. Ya, luar biasa ini. Walau ya'lamu ahaduhuma annahu yajidu arkon saminan au mirmacaini hasanatain. Kalau manusia itu tahu ilmunya, bahwa mereka mendatangi berjamaah itu seolah mereka akan mendapatkan daging yang banyak tulangnya, itu rusuk, 2 rusuk yang bagus, yang banyak dagingnya, la syahidal isya, pastilah mereka pada datang menghadiri sholat berjamaah isya. Ini hadis menjadi dalil bahwa memang di antara waktu sholat yang sangat berat dirasakan oleh orang-orang munafik ada suatu subhi wal isya'i, sholat subuh dan sholat isya. Pada di situ justru pahalanya luar biasa, apalagi subuh, ya. Nah, sebaliknya, pahala bagi mereka yang rajin menunggu waktu sholat. Di sholat belum tiba waktunya, azan belum dikumandangkan, nah kita udah ada di masjid. Masya Allah. Mudah-mudahan hadis ini jadi motivasi untuk saya, Anda semua, ya, dimanapun berada, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al malaikatu, para malaikat itu, yusolli ala ahadikum, mereka mendoakan, Masya Allah, kepada salah seorang di antara kalian. Anda tahu doanya malaikat, insya Allah didengar oleh Allah, makhluk yang suci disisikan oleh Allah. Doa malaikat beda dengan doa kita, ya, dikabul. Nah, pertanyaannya, siapakah di antara manusia hamba-hamba Allah yang akan didoakan oleh para malaikat? yakni madama fi musallahu malam yuhdis,
seseorang yang berada di tempat sholatnya selama dia tidak berhadas, tidak batal wudunya. Misalnya maghrib nih, menunggu isya, dia diam di masjid menunggu waktu isya datang, apalagi diisi zikrullah, diisi tajluna kitab tadarus Al-Quran, diisi kajian-kajian, batal dia berangkat duduk lagi, Masya Allah. Apa doa malaikat pada hamba-hamba Allah yang rajin menunggu waktu sholat? Ada dua. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Ampuni, rahmati dia. Ini dua doa yang luar biasa yang kita butuhkan. Ampunan Allah dan rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ya manfaat apa yang kita sampaikan jadi motivasi bagi kita semua supaya kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang memperhatikan kualitas sholat kita dan ibadah kita, khususnya sholat diterima Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah sahabat TVDM, kita telah sama-sama menyimak tausiah singkat yang disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Ustadz Asep Rohidin, dengan tema adab sholat bagian yang ketiga. Tentunya kita akan melanjutkan ke sesi dialog interaktif, namun kita akan simak terlebih dahulu satu buah informasi yang berikut ini. Anda jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di TVDM Streaming Televisi Pendidikan dan Dakwah. Dan tentunya enak. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Gudang Utara, Rindang, Kantor Rindang, Jalan Gudang Utara, ya. Dekat Stasiun Siliwangi, gimana, berapa? Kembali lagi di TVDM Streaming Televisi Pendidikan dan Dakwah di program Dialis TVDM bersama narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin dengan tema adab dalam sholat bagian yang ketiga. Sebelumnya Yana ucapkan terima kasih untuk sahabat TVDM yang bergabung di sore hari ini melalui Facebooknya di DM Streaming. Ini ada Ibu Ade Halimah ya, terima kasih. Kemudian juga ada Teh Ida Siti Astari, terima kasih juga yang bergabung. Ibu Siti Komaria, kemudian Ibu Susi Kurniawati ya, selamat bergabung. Ini tampaknya pendengar baru kita, Ustaz, alhamdulillah ya. Kemudian juga ada Ibu Eli Erlina, ya, ada Ibu Indri Laras Oktaviani, terima kasih. Dari kawasan Kediri ada Mas Adi Nugroho juga, terima kasih, selamat bergabung ya. Kemudian juga ada Ibu Siti Hendayati dari Parmindo. Terima kasih Ibu Mimi Rodia ya, Neota dari kawasan Jelekong. Dari kawasan Kiara Condong ada Ibu Putri Imas juga. Terima kasih Mama Ida di Sasak Batu. Kemudian Ibu Mimi Rodia dari Perumahan Tanjung Sari juga. Terima kasih.
Bunda Azka ya dari kawasan Sukabumi, terima kasih bersama Kang Heru di sana, ada Tarisa Purnama Dewi juga, terima kasih. Kemudian Ibu Mbak Murni ya dari kawasan Citopeng, terima kasih juga. Pak Haji Bambang Santoso, terima kasih dari kawasan Arsad. Ada Pak Andriansah juga, terima kasih. Ibu Pipi Sopia dari Sukabumi, terima kasih. Dari Tanjung Sari Ibu Ika Wartika, kemudian juga Ibu Sis Permata, terima kasih juga. Kemudian ada juga Pak Haji Intang Suherlan, nah, Pak Heri ya, dari kawasan Rancabari Padalarang. Di YouTube, di Facebook sekarang. Facebook, ya. Baik Pak Ustadz, kita undang ya bagi sahabat TM yang akan bergabung. Anda yang mempunyai pertanyaan, baik itu pertanyaan di seputar tema ataupun juga di luar tema, silakan Anda dapat menghubungi kami di 0821 2020 4245. Anda bisa mempergunakan WhatsApp, telepon WhatsApp, ataupun video call atau voice note juga dipersilahkan ya. Dan juga bagi Anda yang menonton dari Facebook DM streaming, Anda juga dapat berkomentar melalui kolomnya ya tentunya. Kemudian dari Kuala Lumpur ada Pak Arif Til. Nah, Masya Allah, selamat bergabung ya dari Kuala Lumpur, Malaysia Pak Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah ya, jaringan kita meluas ini, luar biasa. Terima kasih. Baik Pak Ustadz, ini kita sapa pertanyaan yang pertama melalui WhatsApp, sudah ada yang terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apakah Pak Ustadz yang disebut dengan orang munafik, sholat yang berat bagi orang munafik ini katanya sholat isya dan subuh, apakah orang munafik itu adalah yang dimaksud itu sikapnya Pak Ustadz, atau memang orangnya termasuk kepada golongan yang munafik Pak Ustadz? Ya, al-munafiqun itu mereka yang mengaku beriman di mulutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mulutnya ngomong aku iman pada Allah, aku iman pada hari akhir, tapi hatinya ingkar, tidak beriman baik kepada Allah maupun kepada hari akhir ya. Nah, gimana ciri-cirinya? Anda bisa lihat sholat orang munafik itu diungkapkan di An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya mereka orang-orang munafik itu berniat untuk menipu Allah, yaitu dengan menampakkan hal-hal yang berlawanan dengan kekafirannya yang ada di hatinya. Maka Allah pun menipu lagi mereka. Nah, diantaranya orang munafik itu pinter action, Kang Yana. Kuma action nate wa iza qamu ila sholati, apabila mereka berdiri melaksanakan sholat, mungkin Jumatan berjamaah ke masjid, aksesorisnya segala dipasang, sorban lah, macam-macam lah. Tetapi kamu kusala, ini actionnya, sholatnya kusal-kusel, berat sekali, dia merasa berat sebetulnya berjamaah itu. Kenapa? Karena hatinya menolak, tidak beriman. Loh, kenapa kok begitu dia sholat ke masjid? Yura'unan nas, ada misi. Apa misinya? Supaya dilihat oleh orang lain, pencitraan bisa seorang mah ya, bisa diklaim dia orang muslim, taat ibadah dan sebagainya. Allah mengatakan wala yazkurunallaha illa qalila. Dia sama sekali tidak ingat pada Allah, tidak taat kepada Allah, hanya sedikit saja. Baik, terima kasih. Iya, ada dari kawasan Kalimantan Selatan. Terima kasih Ibu Ella Mas Pupah ya, Masya Allah, mudah-mudahan bisa membagikan kepada teman-teman semuanya dan rekan-rekan yang menyimak juga di sore hari ini ya, dan juga mudah-mudahan tambah meluas lagi siaran kita, baik itu di TV DM ataupun juga melalui radio DM streaming. Melalui kolom komentar di Facebooknya dari kawasan Bojong ada Pak Yus, saat ini Pak Yus Chongnik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Badai itu maros, saat ini menuju musim corona. Gimana jika sholatnya selalu memakai masker? Apa itu dibolehkan, Pak Ustaz? Ya, dulu para sahabat pernah juga tuh mereka sholat menutup mukanya atau mulutnya dengan gamis atau sorban yang mereka pakai. Nah, apa sabda Nabi SAW pada para sahabatnya waktu para sahabatnya suka menutup mulut dengan gamisnya? Saya buka hadis rawahu Ibnu Majah
Nah, Rasulullah SAW telah melarang Nabi SAW ayu ghattiyar rajulu fahu fi shalah. Ya, kepada seorang yang menutup mulutnya ketika sholat. Secara hukum memang menutup mulut apalagi muka ketika sholat itu dilarang oleh Nabi SAW. Ya, kembali pada kita. Ya, kalau memang dalam kondisi aman, insya Allah, dan sholat itu bukan kerumunan memang saya. Sholat itu kita bukan hanya cuci tangan saja kan, wudu, ya. Lubang hidung sumber penyakit pun dibersihkan 3 kali makan. Makanya wudunya betul-betul sempurna seperti wudhu Nabi SAW. Summa tamadwado wastan syakwatan saro. Masukkan air ke mulut, hisap oleh hidung sampai ke sini, kemudian disemburkan kembali, diulang 3 kali sampai kaki mal dibasuh. Dan ketika sholat kita nggak ngobrol kan, menghadap ke satu arah yang sama kiblat, kita berdoa masing-masing. Insya Allah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kecuali kalau memang satu daerah yang amat sangat mencekam, umpamanya ada, mudah-mudahan tidak ada di Indonesia, aman ya. Maka usahakan tidak menutup muka, tidak menutup mulut dan hidung. Tapi dalam kondisi-kondisi amat sangat darurat, itu urusan lain. Secara dalil memang dilarang. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Pak Yus Chongli ya. Pak Yus, mana Pak Yus beliau? Dari kawasan Bojong, Pak Ustaz. Ini orang tua santri kita di PPA Taqwa ya. Oh, gitu. Alhamdulillah. Nuhun Pak. Mugia soleh mengangkali nanya. Ya, kemudian juga ini mohon doanya Pak Ustaz untuk putra Pak Yus yang sedang sakit juga. Pak Ustaz. Kemudian juga ada Ibu Siti Komariah, ini pendengar setia kita di program Tadarol. Dia ditakdirkan oleh Allah satu keluarga sakit Pak Ustaz. Damang Bu, ulah saya mutan Bu, insyaallah ya. Hakikatnya Allah lah yang menyehatkan kita. Bagi Allah tidak ada yang sulit untuk mengangkat semua penyakit ya. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yaghadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Silakan sahabat TVDM dapat Anda pergunakan kembali di 082120204245. Ini ada Nek Otak biasanya kalau di Tadarol suka ikut bergabung ya di video call. Nah, kenapa tidak sarang? Silakan Nek, barangkali mau menyampaikan motivasi ya, saran yang lainnya untuk sahabat Nek. Silakan ya melalui video call. Melalui video call atau juga ataupun juga telepon. Ya. Mau voice note juga silakan. Masya ya. Allah. Di 0821. Kalau WA udah banyak banget ini. Sudah banyak. WA dan kolom komentar ini sudah banyak. Juga untuk Pak Beli dan Ibu ya, ada info kurang sehat, sakit, Allah akan kasih kesembuhan juga Pak ya. Astagfirullahaladzim, Rabbal Arsyil Azim ajusyihu. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz, sambil menunggu yang bergabung, kita beralih ke kolom komentar kembali, Ustaz, di Facebooknya. Enggak, silakan. Dari Mas Adi Nugroho nih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Pak Ustaz diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mau bertanya Pak Ustaz nih, katanya jika kita sedang saum, nah kemudian kita marah-marah, apakah benar gerakan sholat yang kurang sempurna bisa mempengaruhi pahala sholat kita? Iya, betul. Kaitan sholat dengan? Ini pertanyaan yang pertama, bagaimana jika saat saum kita marah-marah? Satu. Yang kedua, apakah benar gerakan sholat yang kurang sempurna bisa mempengaruhi pahala sholat? Dua pertanyaannya. Dua pertanyaan. Saum itu salah satu tujuannya adalah untuk bisa menekan emosi. Jadi saum itu tidak hanya berhenti dari makan dan minum saja. Inama saum minal lagwi warofasi. Rasul bersabda, sesungguhnya saum itu juga ya harus bisa menahan lagwi, ya perbuatan sia-sia, tidak berguna, ropas, apalagi perbuatan dosa, termasuk menahan emosi. Ketika kita saum masih emosional juga, apunten, berarti kualitas saumnya belum sempurna. Yang kedua, betul ya, sholat itu harus sempurna. Sempurna sholat adalah sholat yang khusyuk. Qad aflal mu'minun, sungguh Allah, berbahagialah mereka orang-orang yang beriman. Siapakah? Di antaranya alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka yang di dalam sholatnya selalu khusyuk. Nah, ciri khusyuk ya tentu saja mulai gerakannya, doa-doa yang dia ucapkan ya pasti akan penuh dengan penghayatan, memahami, bahkan merasa
ketika dia berucap doa, ketika dia melakukan satu gerakan, seakan dia dilihat oleh Allah, yakin dilihat oleh Allah Azza wa Jalla, kalaupun tidak bisa melihat Allah. Anta buda kan tarahu wa illan takun tarahu wa innahu yaraka. Ya, kalau ada orang sholatnya asal-asalan, mohon maaf, berarti masih jauh dari kekhusyuan. Dan sholat yang tidak khusyuk kemarin sudah kita bahas, diancam fawailul lil musallin. Naudzubillah, neraka welah tempatnya atau kecelakaan bagi mereka orang yang suka sholat numalaweng sholatnya ya. Mas Adi di Yogyakarta, Jogja mana? Kediri. Salam ke Mas Ari ya, sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mas Adi Nugroho ya, mudah-mudahan bisa membagikan juga ke teman-teman semuanya. Kalau bisa nonton bareng saja ya. Tolong bagikan. Betul. Alhamdulillah. Kemudian juga ada Pak Yaya Wirani Harja. Terima kasih selamat bergabung juga di sore hari ini. Ada Ibu Puji Astuti juga dari kawasan Pasar Cisaat. Ada Cek Ain ya, selalu setia katanya Pak Ustadz ini menyimak. Alhamdulillah, hatur nuhun. Damang sehat selalu. Salam bakros ka apana dan damang sehat ya. Ya, kemudian ada Ibu Imas Suryati juga dari kawasan Citopeng, tetangga kita. Terima kasih ya Ibu Imas, bagikan. Kemudian juga di kawasan Citopeng sebarkan juga ya TV dan radio DM streaming. Baik, silahkan sahabat TV DM, Anda dapat bergabung melalui video call di 0821 2020 4245 dapat dipergunakan, atau juga Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan suara di nomor yang sama. Juga Anda yang menonton di Facebooknya, pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui kolom komentar Facebook DM streaming. Baik Pak Ustadz, ini ada yang bergabung Ibu Istiqomah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini berkaitan dengan ibadah kurban Pak Ustadz. Kalau kita berkurban misalnya satu kambing itu seluruhnya 10 kg katakanlah paling kecil Pak Ustadz ya. Ya. Nah, itu bagi 10 mudohi. 10 kg mah besar. Kalau kambing Kalau kambing besar. Iya. Ini bagi mudohi Pak Ustadz. Ya. Sepertiganya itu apakah yang 10 kilo itu dibagi 3 atau bagaimana Pak Ustadz? Ya, itu rujukannya ada di Al-Quran surah Al-Hajj surah 22 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iza wajabat junubuha fakulu minha. Apabila hewan kurban itu telah mati disembelih, makanlah oleh kalian sebagian dari daging hewan kurban tersebut. Mudohi ini. Jadi mudohi, orang yang punya niat kurban itu harus didahulukan. Baru watimul qani'a wa mutar, selebihnya dibagikan pada saudara kita fakir miskin, baik yang minta-minta maupun yang tidak minta-minta ya. Nah, pertanyaannya, minha ini dari mana? Dari daging kurban keseluruhan. Ya. Dan sepertiga itu bukan keharusan mesti sepertiga. Ya, itu jumlah maksimal. 10 kilo misalnya, ngambil 3 kilo udah cukup ya. Itu jangan gue sakilo we si Nabi mah, tapi eta cekekna tong ku batur, sirahna tong ku nusanes, tonde kulitna joranana jangan. Eta mah has kurban atunya. Itu titip mencit ya. Silakan ya, kembali kepada hati kita. Niat kita kurban itu semata-mata ikhlas lillahi ta'ala ya. Terima kasih. Iya, terima kasih ya untuk Ibu Istiqomah yang sudah bertanya di sore hari ini. Juga ini melalui WhatsApp-nya di 082120204245 Ciain, katanya silakan ya melalui pesan suara bisa dipergunakan. Dan ini kita beralih dulu ke komentar Facebook Pak Ustadz, Ibu Ima Suryati. Baik, silakan. Saya sholat qiyamul lail Pak Ustadz nih. Ternyata pas mau witir tuh malah komat. Oh. Kadang sebaliknya, sholat fardu malah nggak komat karena lupa itu Pak Ustadz. Dibulak ya. Bagaimana itu hukumnya Pak Ustadz? Ya, namanya lupa itu kerjaan kita Bu ya. Baginda Nabi SAW mengatakan kepada kita, al-insanu khata'u wa nisyah. Ya, tempatnya lupa, tempatnya salah kita ini. Satu hal yang insya Allah akan dimaafkan Allah Azza wa Jalla. Nggak apa-apa. Ibu mau witir, iqomah, lanjutkan sholatnya, jangan ulang lagi Bu. Ya, lagian kan witir di luar sholat gitu ya. Maaf teh. Iqomah itu di luar sholat, lanjutkan aja Bu. Hanya ke depan untuk meminimalisir kehilapan-kehilapan dalam ibadah, dituntut kita lebih konsen lagi. Ya, terima kasih.
Iya, ada Ibu Erna Justi juga ya, selamat bergabung melalui Facebook di DM streamingnya. Silakan sahabat TVDM dapat bertanya kembali di 082120204245. Ini kita menunggu-nunggu video call-nya ya supaya lebih hangat dan juga supaya lebih dikenal oleh sahabat DM yang lainnya. Mungkin Kang Yana kan handphonenya harus 2 mungkin kalau ya. Sepertinya harus 2. Harus 2 betul? Iya betul. Kalau bikin video call ya biar bisa nonton juga bisa. Juga bisa mendengar. Tapi bisa beralih ke televisi, Bosan yang menggunakan alat TV box silakan. Itu Anda yang sudah. Nih yang belum tahu Kang Yana ya, Anda bisa menonton acara di TV kaca Anda ya. Dengan ditambah aja pakai apa namanya? TV box. TV box. Atau smart TV. Atau TV-nya TV smart atau Android ya. Baik, terima kasih. Silakan kita tambah waktu kayaknya. Iya. Tadi kita start, mohon maaf karena saya sedang di perjalanan. Telat ya. Aduh, jadi hutang ya. Tambahan 15 menit. Operator, kalau mohon maaf. Kita bacakan melalui WhatsApp-nya yang banyak sekali. Ada Ibu Wiwit dari kawasan Bandung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bagi perempuan yang sholat berjamaah, Bosan, kemudian dia menggunakan cadar karena di masjid itu banyak sekali ikhwan, apakah itu diperbolehkan? Ya kan yang namanya ikhwan akhwat itu jangankan dalam sholat, dalam kehidupan keseharian pun dimanapun tidak boleh ikhtilat, campur aduk bu. Apalagi di masjid, ya itu harus ada hijab yang lebih bagus itu ruangannya misah. Lebih aman seperti Madinah misalnya, laki-laki ke kanan, istri ke kiri, hingga mereka tidak bisa bersampur. Ya, andai kata ibu sholat di tempat seperti itu, apa yang ibu lakukan? Yang ibu secara pribadi kasih tahu yang lain berusaha untuk tidak ikhtilat bertemu dengan laki-laki yang bukan mahram, begitu bu ya. Iya, melalui WhatsApp-nya di 082120204245 dapat kembali Anda pergunakan. Dan juga ini melalui Messenger ya di Facebook DM streaming, kita langsung saja sapa Ibu Marlia ya, alhamdulillah bisa bergabung juga di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anak-anak Pak Ustadz ini diajak kita untuk sholat di masjid, tapi anaknya anak perempuan, kemudian anak itu tidak sengaja pipis Pak Ustadz di masjid. Masya Allah. Kadang saya malu karena dimarahi oleh DKM juga Pak Ustadz. Apakah saya berdosa karena telah mengotori masjid Pak Ustadz? Ya mestinya bijaksana, jangan dimarahi ya. Jangan dimarahi ya, udah bersihkan aja. Dulu pernah terjadi ini. Ada seja'a Arabiyun ila masjidi. Ada seorang Arab, orang Arab kampung Baulisung kalau di Sunda mah. Kang Adi apa kampung Baulisung, orang kampung Baulisung jauh ke Bedug ya. Mana Muhammad? Jauh gitu ya. Sebelumnya dia mendekati sebuah tiang masjid lantas muten WRTKI kita kencing di masjid, bayangkan. Waduh, para sahabat tuh marahnya luar biasa. Tapi Rasul bilang, jangan marah. Ambil air. Dia ambil air. Kemudian disiram. Loh, kenapa air kencing di masjid disiram? Dulu kan masjidnya Nabi SAW di Madinah, Masjid Nabawi itu berhampakan pasir, bukan karpet sekarang. Hingga ini jadi dalil bahwa membersihkan najis yang nempel yang ada di tanah itu cukup disiram aja dengan air, udah selesai. Ya, nah kemudian setelah dia kencing, dia nanya, mana Muhammad? Aku Muhammad, ada apa? Nggak lagi orang ini baca syahadat tuh. Kalau waktu itu dibunuh oleh sahabat, ya jelas akan jadi ini masuk Islam. Jadi jangan pada KM Budan, memang saya jangan marah ya, hendaknya bijaksana. Hanya berikan saran kepada ibu ke depan ya, tentu pakai pampers lah anak-anaknya. Kalau yang masih anak-anak kecil ingin dibawa ke masjid, silakan dibawa. Tapi amankan, diantaranya pakai pampersnya dan sebagainya, dan amankan supaya tidak mengganggu. Begitu. Iya, ada Kang Lukman. Terima kasih dari kawasan Dago ya yang hadir juga di sore hari ini. Salam juga tentunya di sana untuk Pak Deden ya, Kang Rijal juga di Masjid Al Farohan. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Oh iya betul, ya. Al Farohan. Kapan nih mulai pengajian Pak Haji Deden? Boleh numpung Kang ya, launching ya. Ini ada pertanyaan Pak Hasan.
Kalau misalkan kita mengimami Pak Ustadz di salah satu masjid itu, tapi kita bukan yang punya masjid itu, misalnya kita sedang di perjalanan, Yang ditamu ya. ya jadi tamu, karena di situ tidak ada yang mau sehingga orang-orang menunjuk untuk kepada saya untuk menjadi imam, apakah itu diperbolehkan Pak Ustadz? Ya, sebetulnya musafir itu tidak boleh jadi imam. Ya, kenapa nggak boleh jadi imam? Karena ada mukimin lebih berhak tentang masjidnya, termasuk imam di situ. Kita nggak boleh. Kita harus tahu diri. Kalaupun rumah besar antong, saya sendiri ya menolak banget itu kalau dipaksa untuk jadi imam. Ini hadis Abu Dawud ini, ya hadis Abu Dawud, di antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya melarang ya musafir jadi imam. Namun andai kata nih, ya Nabi cukup panjang, ya ahlal balad sallu arba'an fa inna qaumun safarun. Beliau menyatakan kepada ahli Mekah, salatlah kalian 4 rakaat, kami ini kan para musafir ya. Kecuali kalau amat sangat terdesak, memang di situ tidak ada orang yang bisa diangkat jadi imam misalnya, ya, dalam kondisi seperti itu ya apa boleh buat. Itu ya. Nah, apa hikmah bahwa kalau kita musafir nggak boleh jadi imam, ya kita nggak bisa mengambil rusuh, akan rancu nantinya. Kita ngambil rusuh 2, nanti mukimin kan harus sempurna, harus 4 rakaat, ya kan? Makanya yang terbaik sekali lagi tidak usah jadi imam, ya serahkan kepada mukimin. Iya, melalui WhatsApp kembali ada pesan suara. Mohon ini operator kita Kang Dodi, ada Ambu Ain ya. Oh ya, mangga, silakan. Di 0821202045. Ya, sambil menunggu kita lanjutkan terlebih dahulu Pak Ustadz dari Neota melalui kolom komentarnya dari kawasan Jelokong. Apa bedanya Pak Ustadz ini mahram sama muhrim? Ya, bedanya dikit. Mahram itu wanita yang diharamkan untuk ditikah. Ya, contohnya mana? Di An-Nisa 22 sampai 23, Al-Ahzab ayat 50. Muhrim, orang yang sedang berihram. Jemaah umrah maupun haji ketika dia berniat labbaik Allahumma umratan. Kalau haji labbaik Allahumma hajjan, saat itu mereka disebut muhrim, orang yang sedang berihram. Ya, melalui WhatsApp kembali silakan dapat dipergunakan di 082120204245. Sekali lagi 082120204245. Tentunya Anda jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah satu informasi yang berikut ini. Kembali lagi di Dialis TV DM, Dialog Islam TV DM dan Radio DM bersama narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin dengan tema adab dalam sholat bagian yang ketiga. Bagi Anda yang ingin bergabung, baik itu bertanya ya pertanyaan di seputar tema ataupun di luar tema atau mau salam silaturahim, silakan dapat Anda pergunakan melalui video call di 082120204245. Waktu di studio sudah menunjukkan pukul 17 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu sekira kurang lebih 12 menit lagi ya bagi Anda untuk memanfaatkannya. Baik Pak Ustadz, kita dengarkan ini pesan suara dari Pasar Cisaat, Sukabumi, ada Ce Ain. Ya, silakan. Mangga, silakan.
Ya, Ya, mangga. silakan melalui pesan suara di 0821 2020 4245 dapat dipergunakan. Cek Ain, silakan. Ya, Ambu Ain atau ya kata lainnya. Silakan. Pak Ustadz, Iki Sunten, mangga. tiasa nyimak, mudah-mudahan sehat sadayana. Amin, ya Di Rabbal PDM, Alamin. Radio DM, mencrang ka kuping. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun. Ya pertarosan seperti sekian Mangga, Pak mangga. Ustadznya. Alhamdulillah pan abdi teh bade ngabesan ya. Ari besan teh orang Jawa gitu tah. Ari teteh hoyong nganggo adat-adatan anu patukang patula tali sareng anu anu iya gitu anu ku abdi tos teu dianggo gitu. Kedah kitu kedah nganggo kieu adat teh kedah kitu heula kedah kieu heula tah eta kumaha nya Pak Ustad abdi gitu menyikapina apa ku upami teu diturut abdi teh kumaha gitu nya asa ieu gitu asa kirang wantun gitu nggak iya anana gitunya ngano teh nyariosna ka anjeunna gitu ari diturutnya tapan kumaha gitu urang abdi teh tos ieu gitu tos naon tos manut pisan gitu karena aturan-aturan seperti itu teh kenging pisan tak abdi teh janten galau gitu tah Pak Ustad rupina sakitu wungkul pertarosanana Pak Ustad hatur salam kanggo sadayana mangga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hatur nuhun Kang Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hemat saya yang pertama ya sikap kita dalam beriman ati Allah wa ati Rasul itu harus istiqomah Bu. Innalladzina qalu amanna qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Satu istiqomah. Apalagi kita udah paham ilmunya kan? Ini tantangan bagi Ibu. Nah, terus bagaimana cara menyampaikannya? Ini tugas dakwah bagi Ibu ya, sampaikan dulu Bu. Ya malah Pak Gedang lah sing saya Bu menyampaikannya bil hikmah ya Bu ya itu sampaikan bahwa nikah itu adalah ibadah an nikahu sunnati fa ragiban sunnati falaysa minni itu rujukannya itu ya karena nikah ini ibadah ya tentu saja acara-acara yang digelar dalam pernikahan itu harus sesuai dengan aturan yang memerintahkan ibadah itu sendiri, yakni Allah Azza Jalla dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas Bu, dugikeun heula Bu. Jangan sungkan dan baik-baik ya. Lain soal kalau Ibu sudah menyampaikannya misalnya, tapi yang bersangkutan kekeh wae, emang hidayah itu mahal sekali ya. Hanya Allah yang berhak menyampaikan hidayah. Kita hanya berkewajiban watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Untuk memberikan nasihat dan hak dan kesabaran. Bismillah buat ayat dugikeun ka calon besan. Insyaallah mudah-mudahan paham ya pendekatan yang baik begitu ya. Itu. Hatur nuhun. Ya, terima kasih untuk Cek Ain ya. Kemudian juga terima kasih untuk Ibu Sinta Pursari yang bergabung juga ya. Selamat bergabung tentunya mudah-mudahan istiqomah setiap hari menyimak program Dialis. Ada juga Parsih Sanreja ya bersama Kang Mus tentunya ini pasti ya Ustaz keluarga di Mimo. Kang Mus Masya Allah sehat berkah selalu ya. Ya ada Ibu Iyarsih Budiman, terima kasih yang menyimak kembali di sore hari ini. Alhamdulillah. Dari Ibu Imas Ustaz ini bertanya lagi. Di sini ada sesepuh Ustaz kemudian sering ngumpul di masjid. Oh, bagus sekali. Ketika sholat berjamaah Ustaz, kadang suka pada capek tuh nyuci karpetnya. Apakah boleh orang tersebut untuk tidak ke masjid karena mengganggu yang lain, Pak Ustaz? Oke. Nyuci karpet capek kumaha hubungan mungkin Pak Ustaz, mungkin orang itu selalu mungkin ketika ngumpulnya membuat karpet menjadi kotor, mungkin tidak bisa menjaga kebersihan gitu, Pak Ustaz. Sehingga capek itu orang yang membersihkannya gitu. itu. Terus gimana pertanyaannya? Apakah boleh orang tersebut untuk tidak ke masjid karena mengganggu yang lain? Mas saya itu punten satu hal yang nggak boleh terjadi. Ya ketika masjid penuh dengan jemaah kedah bunga atau gembira. Ya ketika kita bertugas sebagai takmir masjid, entah itu petugas pembersihan kebersihannya dan sebagainya, setiap berjamaah banyak yang ikut jamaah.
bergembiralah. Kenapa? Karena kita pun dapat pahalanya tuh. Nanti kita bahas ya. Jadi kita pun dapat pahala kebaikannya. Makin banyak jemaah yang datang ke masjid yang kita pelihara sedemikian rupa, maka insya Allah semua para takmir masjid pun akan mendapatkan kebaikannya. Jangan diusir. Ya, hanya mungkin solusi nanti oleh ketua DKM atau pengurus dikasih pengertian, Pak, tong ngerokok di masjid, ya, Pak, jangan buang sampah di masjid dan sebagainya. Nah, itu penting kami lakukan. Kita menganjurkan pada jemaah untuk buang sampah pada tempatnya siapkan dulu. Cuci tangan, siapkan dulu tempat cuci tangannya. Jangan sampai kita menyuruh orang untuk menjaga kebersihan tapi fasilitas kebersihan tidak siap. Ya. Selanjutnya satu hal lagi, ikhlaskan hati Anda ketika membersihkan masjid. Bahkan tiada kebahagiaan kecuali kita dapat membersihkan masjid. Kalau ada sampah di masjid di satu sisi itu kan amalan, di sisi lain itu poin pahala bagi Anda. Ya, Nun. Oh iya, mungkin ini salah ngetik, Pak Ustadz. Bukan ngumpul tapi pakai O, Pak Ustadz. Pipis ya. Oh. Di masjid itu mungkin karena ya udah sepuh usianya. Oh, iya. Ya kalau udah pikun dan sebagainya, ya tentu disarankan kepada keluarganya supaya pakai pampers, ya, dan posisikan di tempat khusus. Tapi jangan dilarang ke masjid, Pak. Ya, dosa besar dan tiada dosa yang paling besar kecuali menghalang-halangi orang berangkat ke masjid. Tinggal cari solusi lain, disiasati supaya beliau pakai pampers lah, dikawal dengan ya, ada yang mengawalnya, begitu ya, sehingga tidak mengganggu yang lain. Baik, terima kasih. Iya, ada Ibu Yayah juga dari kawasan Katapang. Terima kasih. Ya, salam juga di sana untuk Pak Edi ya. Mudah-mudahan sedang menyimak juga di sore hari ini. Silakan sahabat DM dapat Anda pergunakan kembali. Masih ada waktu 5 menit terakhir. Ya, silakan di 082120042445. Kalau sudah ada voucher nanti kita adakan lagi ya kuisnya. Sekarang belum ada. Silakan ya dapat dipergunakan di 082120042445. Baik, Pak Ustadz, kita bahas saja pertanyaan melalui WhatsApp lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Kang Ramdhani ya, dari kawasan Sukabumi, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Sukabumi mencerang ya. Mencerang katanya. Oh. Apakah benar, Pak Ustadz, di malam Jumat itu adalah sunnah Rasul untuk berhubungan suami istri ini? Cok saha. Tamu dari panganten. Ya, berhubungan dengan istri emang salah satu poin ibadah, itu kewajiban bagi suami dan satu bentuk pengabdian istri adalah melayani suami. Tidak, tapi nggak ada dalil khusus. Malam Jumat sunnah atau ayah ya. Jadi kapanpun di Al-Baqarah jelaskan istrimu adalah pakaianmu, kamu juga pakaian dia. Jadi karena suami istri itu sah-sah saja mau malam apapun dan sebagainya. Yang penting jangan melupakan ibadah kepada Allah. Itu aja. Iya, kemudian ini ada satu pertanyaan lagi, Pak Ustadz. Iya. Dari Kang Deni dari kawasan Caringin. Iya. Usia berapakah, Pak Ustadz, itu anak-anak harus dipisahkan ketika tidur bersama orang tuanya? Betul. Ini harus diperhatikan nih. Wadribuhum li ashrin shinin ya. Wa fariqu baina fi madoji wadribuhum li ashrin shinin. Ya, pisahkan dari tempat tidurmu anak-anakmu dan pukullah dia ketika disuruh sholat tidak mau atau melawan li ashrin sinin di usia 10 tahun. Kira-kira kelas berapa kayaknya 10 tahun? Kelas 4 mungkin ya. Kelas SD ya. Harus dipisahkan. Kenapa? Wah, mengganggu situasi dan kondisi nantinya. Bisa jadi budak di karbit belum dewasa, waktunya udah dewasa. Ini yang sisi lain di An-Nur dijelaskan tentang adab ya, tata krama anak-anak kita yang kecil itu harus minta izin dan sebagainya ya. Nah, ini nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam harus diutamakan, pisahkan. Dan dipisahkan pun kalau Anda punya anak lebih dari satu jangan disekamarkan. Apalagi ada anak laki dan perempuan. Idealnya memang satu anak sekamar. Waduh, sina kedua lega imahna, muhun kada lega imahna. Ya kalaupun gak demikian, misah tempat tidur lah. Laki-laki, adik kakak sama laki-laki jangan satu tempat tidur. Paling tidak begitu, kalaupun satu kamar pisah tempat tidur. Tapi dengan orang tuanya mutlak itu 10 tahun harus pisah tidurnya. Ya, nampaknya itu menjadi pertanyaan terakhir, Pak Ustadz, yang sempat kita bahas di sore hari ini. Terima kasih, udah dikasih bonus ya, berapa jam. Terima kasih pada Anda semua, Masya Allah, yang terus
standby, istiqomah ya, terus memanfaatkan media dakwah milik umat ini, radio DM dan TV DM. Ya, kalau radio DM mengudara lewat aplikasi, Anda bisa klik di Play Store DM streaming, itu kata kuncinya. Kalau TV DM mengudara di YouTube juga di Facebook. Kali ini di Facebook ya. Terima kasih yang telah membagikan. Insya Allah itu akan jadi sedekahun jariyatun. Sedekah jariyah tidak amal untuk kita, dan terus bagikan. Terima kasih. Esok insya Allah kita jumpa lagi pada waktu yang sama, acara yang sama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih, maafkan kesalahan dan kehilapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat TVDM, kita telah sama-sama mengikuti program Dialog Islam TVDM bersama narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin dengan tema Adab dalam Sholat bagian yang ketiga. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan tentunya kita semua dapat mengamalkan dalam kehidupan kita keseharian. Insya Allah besok kita akan live on air juga dari Masjid Nurul Iman ya, di kawasan Gunung Batu Cimindi. Tentunya bagi Anda yang dekat silakan bisa merapat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Insya Allah besok juga live langsung di DM streaming melalui Facebooknya. Anda bisa menonton kami di waktu pada Jumat ya, tepatnya pukul 14.00 sampai menjelang waktu sholat asar. Saya Yana Mutakin yang bertugas sore hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya enak banget. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Gudang Utara, Rindang, Kantor Rindang, Jalan Gudang Utara, ya, dekat Stadion Siliwangi.